Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak Taufik dalam pembelajaran online. Meneruskan materi kemarin, kalian sudah membahas tentang hukum-hukum jual beli yang tak suruh buat contoh. Waktu membuat mubah itu ada yang salah atau banyak yang salah malahan. Mubah itu boleh, mubah itu salah satu hukum fikih, artinya boleh. Kalau membuat hukum boleh kok, karena ada buat contoh rokok lagi, kan rokok kemarin udah dicontohkan makruh di buku kalian ini, bukan saya yang bilang ya, buku kalian. Dan maka jangan ambil contoh itu, karena itu hukum makruh, bukan hukum mubah. Mubah beda sama makruh, mubah itu boleh. Hukum jual beli mubah itu seperti jual beli sebagaimana yang kalian lakukan setiap hari, itu namanya mubah. Selanjutnya kita akan bahas rukun dan syarat jual beli. Sebelum itu kalian berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Cukup. Sebelum masuk materi rukun dan syarat, saya mau membahas beberapa soal yang telah kita ujikan kemarin, Soal akan saya lampirkan di layar. Yang pertama, soalnya Allah membolehkan jual beli sebagai wujud bahwa manusia adalah makhluk sosial. Berarti makhluk sosial itu adalah makhluk yang saling membutuhkan, gitu maksudnya. Yang kedua, dalam jual beli perlu alat tukar, yaitu uang, emas, perak. Bolehkah alat jual beli itu diganti dengan nyanyian? Tidak boleh tentunya, harus ada alat tukar. Yang ketiga, bolehkah membeli boneka dengan sistem tembak? Nggak boleh, itu namanya judi, tidak boleh. Kemudian yang keempat, tuliskan kalimat penyerahan barang untuk dibeli. Barang ini saya jual, saya menjual tempe ini dengan harga 500, itu namanya ungkapan untuk menjual. Yang kelima, dalam Islam bolehkah membeli mangga yang masih di pohon? Nah, ini untuk mangga yang masih di pohon, kalau mangganya sudah kelihatan bentuk buahnya itu boleh. Tapi kalau masih bunga atau masih pentil, maka itu tidak boleh, Yang penting kalau sudah bentuknya mangga dan jelas jumlahnya berapa itu boleh. Tapi kalau masih bunga, ya kalau bunganya jadi, kalau enggak kan berarti ada unsur penipuan, seperti itu. Baik, langsung saja kita bahas rukun dan syarat jual beli. Rukun jual beli yang pertama adalah akad. Akad itu bukan akad nikah, Akad di sini adalah ungkapan dari ijab dan qabul dalam bentuk sigot atau lafadz. Kan kita bahas nanti. Yang kedua, ini satu. Yang kedua, tulisannya nggak tak liatin. Yang kedua yaitu orang yang akad. Akad yaitu penjual dan pembeli. Yang ketiga yaitu ma'qud alaih, barang yang dijual. Yang keempat, alat tukar. Saya bahas dari yang pertama yaitu akad. Akad itu bukan nikah, Pasti kalian kalau dengar akad itu pikirannya langsung nikah. Yang pertama ijab. Ijab itu memberi, menjual, kalau gambaran dalam jual beli. Kalau qabul itu membeli. Berarti ijab itu berarti saya jual sepeda motor ini seharga 2 juta rupiah, itu namanya ungkapan akad ijab. Sedangkan qabulnya, saya membeli sepeda motor ini dengan harga 2 juta, atau dengan ungkapan saya beli setelah ditawarkan oleh penjual, saya jual seharga 2 juta, kemudian yang pembelinya mengucapkan saya beli. Nah, itu berarti ungkapan ijab dan qabul. Saya menjualnya itu sebagai ijab, saya membelinya sebagai qabul. Paham, Nah, itu harus ada dalam transaksi jual beli. Ini rukun dan harus terpenuhi. Tapi seperti saya terangkan kemarin, kalau barangnya ini barang yang remeh, barang yang harganya tidak terlalu mahal, ini tanpa ijab qabul pun sebagian ulama memperbolehkan. Yang kedua yaitu orang yang akad. Tentu jual beli harus ada orang yang jual dan ada orang yang beli. Tidak boleh kalian jual beli dengan diri kalian sendiri. Yang pertama ada penjual dan harus ada pembeli. Penjual dan pembeli sama-sama sudah balik untuk barang-barang yang ada nilainya.
barang yang bernilai tinggi maksud saya. Yang ketiga, ada barang yang dijual. Ini harus seperti gambaran yang saya terangkan tadi. Untuk mangga yang masih bentuknya bunga, belum jadi buah, ini tidak boleh dijual karena barangnya belum ada dan nanti akan ada unsur penipuan seperti itu. Lah untuk online itu gimana? Barangnya belum ada, Pak. Lah kalau online itu aslinya barangnya sudah ada, cuma tempatnya jauh. Itu ulama sudah membahas panjang, kalian bisa lihat di Google untuk lebih jelasnya. Yang nomor 4 tentu ada alat tukar. Alat tukar ini tentu kalau di Indonesia dengan rupiah, dengan uang. Kalau mungkin di daerah lain ya dengan dolar atau mungkin dengan emas dan perak, seperti itu. Poin 1, 2, 3, 4 sudah selesai. Kalau ada pertanyaan silahkan kalian tanya di WA. Kemudian syarat jual beli, tentu transaksi jual beli harus memenuhi syarat berikut. Syarat penjual dan pembeli. Yang pertama, jual beli dilakukan oleh orang yang berakal, harus berakal, tidak boleh orang gila melakukan transaksi jual beli. Yang kedua, jual beli dilakukan atas kemauan sendiri. Kalau kalian maksa itu nggak boleh, pemaksaan itu tidak boleh, sehingga nanti kalau ada orang yang terpaksa untuk menjual sesuatu karena mungkin takut pada orang yang mau beli, maka ini batal hukum jual belinya dan harus dikembalikan. Yang ketiga, balik. Nah ini sudah saya terangkan bahwa balik ini untuk barang-barang yang nilai barangnya tinggi seperti mobil, sepeda motor. Tapi untuk es teh, kemudian tempe goreng satu, ini para ulama membahas masih memperbolehkan. Tapi kalau tempe gorengnya satu truk itu, ya itu ada nilainya, jadi harus balik. Kemudian yang keempat yaitu berhak menggunakan hartanya. Syarat barang yang diperjualbelikan, yang pertama, barang itu harus halal, tidak boleh haram seperti jual beli babi, tentu tidak boleh. Yang kedua, barang yang diperjualbelikan mempunyai manfaat, harus ada manfaatnya. Yang ketiga, barang yang diperjualbelikan adalah milik penjual dan milik orang yang diwakilinya, tidak boleh milik orang lain dijual, tentu itu dalam Islam sendiri tidak boleh, orang yang dicuri itu dijual. Yang keempat, orang yang diperjualbelikan dapat diserah terimakan. Maksudnya serah terimakan ini memang ada wujudnya. Kalau kalian menjual sesuatu yang tidak bisa diserah terimakan, contohnya menjual tuyul gitu ya, itu kan nggak boleh, barang yang tidak bisa diserah terimakan. Yang kelima, barang yang diperjualbelikan dapat diketahui si penjual dan si pembeli, baik bentuknya, zatnya, kadar, ukuran, timbangan dan sebagainya. Syarat akad. Nah, akad sudah saya terangkan tadi ya. Akad itu adalah ucapan ijab dan qabul, ungkapan menjual dan ungkapan membeli. Yang pertama, orang yang mengucapkan ijab qabul telah balik dengan ketentuan yang saya terangkan tadi, gak usah diterangkan balik. Yang kedua yaitu qabul harus sesuai dengan ijab. Jadi kalau qabulnya kalau ijabnya itu menjual dengan 2 juta, maka membelinya harus dengan 2 juta. Tidak boleh saya menjual motor ini seharga 2 juta, ya saya beli motor itu seharga 1,5 juta. Nah itu nggak boleh, harus sesuai. Yang ketiga, ijab dan qabul dilakukan dalam suatu majelis. Dalam satu majelis. Tidak boleh ijabnya hari ini kemudian qabulnya besok, nggak boleh. Atau ijabnya di sini kemudian qabulnya di Amerika sana, tidak boleh, kecuali dengan ketentuan yang panjang nanti kalau diterangkan. Kemudian yang terakhir yaitu nilai tukar. Ini ada syarat-syaratnya. Yang pertama, harga jual disepakati oleh penjual dan pembeli, harus sesuai. Kalau 2.000 ya 2.000, kalau 2 juta ya 2 juta, kalau 2 miliar ya 2 miliar. Yang kedua, nilai tukar barang itu dapat diserahkan pada waktu transaksi jual beli. Yang ketiga, boleh jual beli dilakukan secara barter atau muqayadah. Barter itu seperti zaman dahulu. Ada orang punya kebun padi luas dan ada orang yang punya kebun jagung luas. Lah ini si yang punya jagung pengen beras, maka menukarkan antara jagung dan beras. Lah ini namanya sistem barter tanpa uang. Dia menukarkan barang dengan barang, itu namanya barter. Ini boleh dalam Islam, diperbolehkan. Seperti itu. Untuk hari ini cukup nih, udah terlalu panjang. Nanti minggu depan kita akan bahas tentang jual beli yang dibolehkan dan yang tidak dibolehkan. Untuk tugasnya akan saya lampirkan. Jika tidak kelihatan, bisa kalian download di deskripsi video. Sampai bertemu lagi, jaga kesehatan, jaga sholat, tidak usah keluar jika tidak ada keperluan. Jangan main-main HP terus, belajar sebelum nanti kalian akan mengerjakan UAS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.